Amin. Amin. Mari Bapak Ibu silakan kembali ke tempat duduk. Hari ini kita akan belajar dengan judul To Be Increasing Asset. Ya, saya akan berikan penjelasannya terlebih dahulu ya. Apa itu aset? Kita sudah sering dengar aset gitu ya. Apalagi orang-orang yang di luar bukan rohaniawan itu cenderung untuk mengejar aset. Dan aset itu definisinya kalau kita buka di Google, itu adalah harta berharga. Harta berharga yang dimiliki oleh individu atau badan usaha. Jadi sesuatu yang berharga yang bisa dimiliki oleh perorangan ataupun perusahaan. Dan semua orang, semua perusahaan mengejar aset. Kenapa? Karena berharga. Nah, kita kalau lihat aset itu apa saja Bapak Ibu, maka kita tahu rumah gitu ya, rumah aset, oh ya betul. Lalu apa? Emas ya, berapa banyak para bisnismen itu menyimpan, bahkan bukan bisnismen pun, yang pekerja pun juga menyimpan emas dalam bentuk perhiasan ataupun dalam bentuk batang kecil besar ya, itu disimpan ketika memiliki uang lebih. Lalu apa? Mata uang asing. Ya, menyimpan US dollar. Lalu apa? Aset salah satunya juga apa? Mobil, kendaraan, ya. Mobil mulai dari harga 100, 200 sampai 600 sampai miliaran. Itu juga aset. Lalu apa? Handphone juga aset. Kenapa? Handphone satu bisa harganya lebih mahal dari motor satu loh. Ya kan zaman sekarang. Jadi itu juga sudah aset. Lalu apa lagi? Punya perusahaan, perkantoran, ya. Aset juga. Lalu barang mewah seperti tas, sepatu yang bermerek, itu juga aset. Bahkan saya mendengar ada beberapa artis itu koleksi yang satu tas harganya 40 juta sampai ratusan juta dikoleksi. Itu apa? Aset. Jadi kita semua, baik perorangan atau perusahaan, itu ternyata mengejar semua ini. Dan semua ini berharga. Tidak ada yang tidak berharga. Bahkan kalau dikasih pun pasti mau. Kenapa? Karena berharga. Nah, tapi kita harus pelajari bahwa di dalam aset ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama disebut aset naik, yang kelompok kedua disebut aset turun. Nah, aset naik itu merupakan suatu aset yang dimiliki berharga, tapi berjalannya waktu nilainya semakin bertambah. Sebaliknya aset turun, ketika kita miliki, hari ini kita miliki, besok kita jual, harga sudah turun. Nah, disebut aset turun. Nah, kalau kita perhatikan, emas, tanah, rumah, US dollar, ya, lalu gedung kantor, itu semua aset naik. Saya masih ingat sekali ketika 1998, US dollar itu tiba-tiba melompat jadi 15.000 dari sekitar 5.000. Saya masih ingat, kenapa? Karena saya berangkat ke Amerika pada kerusuhan itu. Jadi saya tahu persis dolar yang untungnya ya, orang tua saya itu menyiapkan dolar sebelum kerusuhan. Sehingga dolarnya masih murah. Jadi ketika saya sudah sampai di Amerika, tidak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena pada waktu kerusuhan itu banyak sekali teman saya yang pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena US dolarnya naik begitu banyak, mereka tidak punya simpanan US dolar cukup banyak, sehingga tidak bisa bayar sekolah, akhirnya pulang ke Indonesia. Lalu kalau aset turun, kita perhatikan aja handphone atau mobil. Hari ini kita beli baru, besok nggak usah nunggu seminggu, nggak usah nunggu sebulan. Besok aja kita jual, harganya sudah turun. Mau turun 1.000, mau turun 2.000, 100.000, 1 juta, itu pasti turun. Pasti turun. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita pelajari, kita harusnya sebagai orang yang berhikmat, mengejar dan meletakkan aset kita di aset naik, bukan di aset turun. Karena kalau kita gonta-ganti handphone, itu bukan membuat kita menjadi semakin kaya, tetapi kekayaan kita nilainya semakin turun atau gonta-ganti mobil.
Nah, kalau kita pelajari demikian, maka coba kita lihat apa yang kita lakukan dengan aset kita sebenarnya. Aset kita itu kita akan menjaganya. Siapa yang punya aset tapi tidak dijaga? Nggak mungkin. Mobil dimasukkan ke garasi, nggak mungkin digeletain aja di pinggir jalan gitu kan. Nggak mungkin. Ada yang punya emas ditaruh di pinggir jalan? Ada? Nggak ada, nggak mungkin. Pasti disimpan di tempat yang paling aman, yang paling tersembunyi di rumah. Ya kan? Jadi nggak mungkin dibiarin, jadi dijaga benar-benar. Bahkan saya mendengar ada seorang ibu ya buka toko, saking larisnya itu tokonya itu tidak pernah ditinggalkan. Jadi semua orang, anak cucu bermain ketika liburan pergi, dia nggak berani pergi-pergi. Tetap tinggal di rumah, takut barangnya kecurian dan segala macam. Intinya dia berusaha menjaga setiap saat asetnya untuk tidak diambil orang lain atau hilang. Jadi dijaga benar-benar dan dirawat. Pasti kalau punya aset siapa yang nggak ngerawat? Nggak mungkin, mobil pasti dirawat. Contoh ketika musim hujan seperti ini, pasti kalau kotor dicuci, ya kan? Selalu. Handphone aja kalau jatuh langsung dilapin, dicek. Baik enggak, masih kondisinya baik enggak. Jadi semua orang atau perusahaan ketika punya aset pasti merawat. Pasti. Lalu juga pasti disimpan di tempat yang paling aman. Nggak mungkin ditaruh di tempat yang sembarangan. Bahkan punya safe deposit box di bank. Ya kan? Ada yang naruh barang tidak berharga di safe deposit box di bank? Nggak ada. Semua yang ditaruh, makanya kalau perampokan kita nonton film Hollywood, yang dirampok itu kalau dari bank, itu di apa? Di brankasnya, di safe deposit box-nya. Ya kan? Bukan di kasirnya aja. Yang berharga justru di sana. Nah ini yang orang manusia di bumi melakukan terhadap aset. Logikanya seperti ini. Sehingga apa yang kita rasakan kalau aset kita itu turun nilainya atau rusak atau tidak sesuai harapan. Apa yang terjadi? Maka ketika kita punya mobil mogok, sering mogok, ya motor sering mogok gitu kan. Jengkel enggak? Jengkel pasti. Ini motor gimana sih tiap hari sudah tak rawat, sudah tak masukin bengkel terus, tapi ngerjain terus. Nah, ya kan? Jual lah, udah pusing. Nah. Jadi kita akan jengkel, kita akan marah, kita akan kecewa terhadap aset yang tidak perform sesuai seharusnya. Ya kan? Coba handphone kalau sudah lemot banget gitu ya, buka lama banget. Rasanya pingin apa? Mau dibanting gitu kan. Ya kan? Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ganti baru, beli baru. Jadi ini yang terjadi, ya kan? Apalagi lihat rumah mewah ya. Ada pernah kejadian itu rumah mewah hancur semua, dalamnya enggak terawat seperti itu. Kita ketika pemilik rumahnya pulang dari luar negeri dan melihat kondisi rumah dihabisin perampok seperti itu, marahnya kayak apa? Kecewa, sedihnya kayak apa? Ya kan? Jadi enggak mungkin kita itu happy kalau aset kita tidak sesuai dengan nilainya. Nilai turun enggak mungkin kita happy. Pasti kita kecewa. Aduh, umpama kita beli US dollar ya, $1.000. Hari ini 15. Ternyata kita berharap besok jadi 17.000. Ternyata turun jadi 12.000. Sedihnya kayak apa? Ya kan, berapa banyak uang hilang. Ya kan? Ini yang terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Kita akan pelajari aset dari sudut pandang Tuhan dan dari sudut pandang keluarga. Ya. Dari perspektif Tuhan, saya melakukan hitung-hitungan Bapak Ibu. Ya, saya melakukan penelitian. Jadi, di Google itu dikatakan begini. Organ tubuh manusia itu kalau dijual, hati itu harganya 14 miliar. Paru-paru harga 4,2 miliar. Ginjal seharga 2,4 sampai 2,7 miliar, jantung 1,6 miliar, kornea mata 327 itu satu, bukan sepasang, lalu tulang sumsum itu 313 juta, darah itu 15 juta per kantong,
bukan per kantong ya, seluruh tubuh itu dihitung ya sekitar 4 liter. Lalu totalnya kalau kita hitung seluruh organ tubuh manusia itu bernilai 23 miliar minimal. Itu belum dihitung yang lain-lain loh. Ini hanya organ utama tubuh manusia 23 miliar. Nah, kita hitung kalau kita buka Google, per hari ini, maka jumlah manusia di bumi adalah 7,8 miliar manusia. Berarti bumi ini saat ini kalau dihargai, maka 7,8 miliar manusia dikali 23 miliar, maaf Bapak Ibu, miliar itu nolnya 9. Jadi 9 kali 9 ditambah 9 adalah 18. Maaf, kalkulator siapa yang cukup? Saya pikir kekayaan negara manapun juga enggak cukup untuk nilai 23 miliar dikali 7,8 miliar. Dan itulah harga manusia di bumi saat ini. Minimal. Bayangkan. Lalu yang kedua, saya juga hitung. Satu hari manusia itu butuh 2.200 liter oksigen. Ya. 1 liter oksigen itu harganya Rp25.000. Jadi manusia satu hari itu menghabiskan 55 juta untuk oksigen saja. Satu hari Bapak Ibu. Kalau Tuhan suruh kita bayar 55 juta sehari, bangkrut Bapak Ibu. Siapa yang sanggup? Makanya kalau nafas kita sudah diambil, habislah kita. Kita nggak bisa apa-apa lagi. Nah, kalau kita melihat dua data ini, maka kita tidak heran dengan ayat ini Bapak Ibu. Yang dikatakan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saya sudah pernah bahas beberapa minggu yang lalu, dunia ini adalah bukan buminya, bukan tanamannya, bukan hewannya, tetapi manusianya. Berdasarkan sejarah penciptaan manusia. Berarti manusianya yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Nah, sekarang pertanyaannya, seberharga kayak apa sehingga Tuhan Yesus itu harus menebus dengan mati di atas kayu salib? Jawabannya tadi, kalkulator tidak cukup. Berarti sangat besar nilainya, tidak ada kalkulator di dunia yang bisa menghitung. Karena 23 miliar dikali 7,8 miliar, itulah nilai yang ditebus oleh Tuhan Yesus pada tahun 2023, 2024, 2025, 2026, bahkan sampai kedatangan Tuhan di tahun 2000 berapapun, maka nilai manusia di bumi akan terus bertambah. Dan inilah kenapa Tuhan harus bertindak inisiatif menyelamatkan manusia. Kenapa manusia begitu berharga? Karena tidak bisa dihitung lagi Bapak Ibu. Mari kita lihat di bagian perspektif manusia. Ya. Kita tahu kalau manusia itu diciptakan dalam bentuk paling sederhana adalah keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, kalau kita mau lihat, ini kan Bapak Ibu yang berkeluarga di sini banyak nih. Saya kalau mau tanya aset paling berharga milik orang tua kalian atau milik kalian, ya, yang orang tuanya masih hidup, masih ada, paling berharga apa? Yang dimiliki saat ini. Saya yakin jawabannya rumah. Oh, saya punya simpanan emas, orang tua saya punya simpanan emas, ya, punya US dollar, punya kantor, punya ruko, punya tanah. Wah, banyak sekali. Ini jawaban yang paling berharga di dalam keluarga Bapak Ibu saat ini. Kalau ditanya, aset apa toh yang paling berharga? Jawabannya ini.
Nggak akan meleset dari ini. Handphone saya pikir nggak akan masuk di dalam hal ini. Tetapi kalau emas, rumah terutama. Karena kenapa? Bapak Ibu di sini semua punya rumah kan? Ya kan? Kalaupun tidak punya rumah, pasti ada barang berharga yang lain yang dimiliki dan itu pasti dijaga. Betul? Nah, sekarang kalau saya tunjukkan data ini, jadi ini saya melakukan penelitian ketika saya mengajar murid-murid saya. Saya suruh menghitung berapa biaya mereka, maaf ya ini mungkin agak kecil, berapa biaya mereka yang dikeluarkan oleh orang tua mereka sejak mereka di dalam perut mamahnya sampai pada saat ini. Maka mereka menjawab banyak hal, Bapak Ibu. Ya, selama 9 bulan kehamilan, ini ada anak ya, menulis, menghabiskan 20 juta waktu mamanya hamil. Dia. Lalu biaya melahirkan 20 juta. Biaya susu, pampers, dokter per bulan sampai 2 juta sampai umur 3 tahun. Terus dia masuk mulai uang sekolah, uang pangkal. Dia ngomong TK 5 juta. Uang sekolah TK 800 ribu per bulan. Biaya susu makan dari umur 3 sampai 16 tahun 2 juta per bulan. Uang pangkal SD 6 juta. Ini jadi saya suruh mereka tuh sedetail-detailnya. Jadi ada yang bikin sampai sedetail-detailnya, tanya sama mamanya sampai marah. Ngapain sih dona ngitungi koyo ngono gaya apa gitu kan. Tapi ternyata luar biasa. Uang sekolah SD 1 juta per bulan. Uang pangkal SMP 7 juta. Ya, uang sekolah SMP 1.400.000 per bulan. Lalu uang pangkal SMA 8 juta. Uang sekolah SMA 1.650.000 sebulan. Lalu uang les SD 400.000 per bulan. Uang les SMP 600.000 per bulan, bla 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 bla. Uang wifi, uang pulsa, uang GoFood dihitung semua. Luar biasa ini anak, ya. Ketemu berapa? 960 juta. Lalu ada anak yang sebelah kanan ya. Ini lebih ngitungnya lebih detail. Totalnya 2 miliar. Ini anak SMA 1. Ya, jadi umur sekitar 15-16. Ini sudah menghabiskan orang tuanya 2 miliar satu anak. Ya. Ada lagi. Jadi saya punya data ini puluhan. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu nggak bisa menggugat apa yang saya sampaikan. Karena saya punya data valid kok, ya kan? Lalu ada anak yang di sebelah kiri ini menghabiskan 2,5 miliar. Orang tuanya menghabiskan ke dia sampai umur 15 ini, SMA 1, sudah 2,5 miliar. Dan maaf Bapak Ibu, ini masih jalan terus kan? Ya kan? SMA 1, SMA 2, SMA 3, kuliah 3 tahun, 4 tahun, belum nanti lanjut S2 lagi, nggak nikah-nikah, ataupun sampai nikah tetap apa? Tetap ya kan begitu. Nah, sekarang kalau kita lihat, dari hasil penelitian ini mengatakan bahwa satu anak aja menghabiskan range mulai dari 600 juta sampai 2,5 miliar satu anak. Maaf Bapak Ibu, di sini ada yang anaknya banyak. Kayaknya yang paling kaya di sini mungkin Pak Dodi kali ya. Anaknya berapa Pak Dodi? 4, karena paling banyak saya rasa. Yang lain 3, saya 3 ya. Pak Dodi itu paling banyak, anaknya 4. Jadi Pak Dodi kalau nanti anaknya sudah semua kelas SMA 1 umur 15, saya rasa Pak Dodi memiliki kekayaan 2,5 miliar kali 4. Wah, luar biasa. Pak Dodi menjadi orang terkaya di gereja ini ya, melalui anak-anaknya. Bersyukur loh Pak, bersyukur ya, bersyukur. Nah, kalau kita ngerti data ini, maka sebenarnya di dalam keluargamu, aset yang paling berharga bukan materi. Bukan. Tapi ya Bapak Ibu anak-anak ini. Tidak ada seorang pun Bapak Ibu di sini yang tidak dilahirkan oleh orang tua. Jadi Bapak Ibu yang saat ini punya anak, engkau pun juga pernah jadi anak. Betul? Maka sebenarnya aset paling berharga, terbesar di dalam keluargamu, itu adalah engkau. You are. Yes, you are.
semua. Kita ternyata sangat mahal Bapak Ibu. Sangat mahal. Nah sekarang kalau kita sadar bahwa ternyata kita adalah aset paling mahal yang dimiliki oleh orang tua kita. Wajar nggak orang tua kita itu memperlakukan kita dengan menjaga mati-matian? Merawat dengan baik dan menyimpan sampai pada hari siap untuk dilepaskan menikah. Betul? Wajar enggak? Wajar. Tidak ada seorang pun orang tua yang tidak melakukan ini terhadap anak-anaknya. Kenapa? Karena berharga, mahal. Jadi Bapak Ibu, adik-adik terutama, engkau sangat berharga. Jadi ketika orang tuamu bersikap seperti ini, janganlah engkau justru kecewa, janganlah engkau justru melawan, janganlah engkau melakukan semua ini. Memberontak. Papaku cerewet, papaku galak, apa-apa dimarahi, mamaku juga. Aku minta ini enggak boleh, aku minta itu enggak boleh, harus ini, harus itu. Kenapa sih aku harus nurut? Survei membuktikan, dari seluruh murid saya, pergumulan paling berat dimiliki oleh anak hamba Tuhan. Kenapa? Karena sebagai hamba Tuhan, mereka akan menuntut lebih anak-anaknya untuk bersikap lebih beretika, lebih sopan, lebih bermartabat dibanding anak yang lain. Kenapa? Papamu pendeta lu, kamu yang genah ya, ojo keluyuran ya, sampai malam-malam. Papa, orang lain lihat ini anaknya pendeta kok kayak begitu. Nah, repot papa. Nah, jadi beban yang dimiliki oleh anak hamba Tuhan berdasarkan survei saya itu jauh lebih berat dibanding anak-anak yang orang tuanya bukan hamba Tuhan. Dan problemnya, hasilnya 95% anak-anak hamba Tuhan tidak ingin menjadi hamba Tuhan. Pinginnya jadi apa? Businessman. Kenapa? Karena bisa cari uang sendiri. Tidak ingin terbelenggu. Aku mau apa kan bisa. Kalau jadi hamba Tuhan kan apa-apa harus minta ke Tuhan. Nah, ya kan? Apalagi kalau Revo itu bilang, apa people ya, saya lupa ya. Yang salah bukan papa, tapi kenapa papa yang harus minta maaf? Hah, kan gak enak jadi hamba Tuhan kan? Yang salah bukan hamba Tuhan, tapi kalau apa-apa, jemaat yang salah tetap hamba Tuhan kadang harus minta maaf. Jadi gak enak, di mata anak hamba Tuhan, that's not fair. Itu gak fair. Ya kan? Jadi maaf, anak hamba Tuhan itu standarnya jauh lebih berat. Makanya banyak mereka anak hamba Tuhan yang memberontak. Berapa banyak yang wajahnya seperti itu kan? Merengut, nangis, ngambek, bahkan berani melawan. Jadi adik, berapa banyak selama ini kalian bersikap seperti ini kepada orang tuamu? Apakah ini wajar? Tidak kan? Dan juga Bapak Ibu yang sudah dewasa yang sekarang punya anak, tolong diingat kembali. Apakah engkau terhadap orang tuamu juga bersikap begini? Saya masih mendengar seorang anak, ya sudah dewasa, sudah punya anak 3, sudah kuliah semua. Dan ketika mamanya jatuh, sakit, mamanya bilang di sini patah sakit sekali. Enggak mungkin mah dieyel pokoknya. Udah itu perasaannya mama tok. Loh, bayangin. Ya ujung-ujungnya tetap dibawa ke Malaysia. Tapi perkataannya mengatakan bahwa itu hanya perasaan mama saja. Bayangin coba. Ini benar-benar sakit dan ternyata betul patah di sini satu. Waktu lebaran. Berapa banyak dari kita terhadap orang tua kita bersikap seperti ini ketika orang tua kita bilangi. Apalagi ketika kita sudah bisa cari duit sendiri, punya penghasilan sendiri, orang tua ngomongin, nak itu jangan.
Apa-apa itu nggak tahu apa-apa. Itu. Zaman sekarang tuh sudah beda. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Berapa banyak kita melawan, kecewa terhadap orang tua kita. Padahal kita harusnya tahu bahwa orang tua kita menganggap kita sebagai aset yang paling berharga. Dan dijaga mati-matian, dirawat mati-matian, dan disimpan mati-matian. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu. Kita itu dijaga supaya tidak disakiti, tidak dilukai, tidak dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Orang tua juga tidak akan minta ya bahwa anaknya suatu saat dicuri seseorang, kawin lari. Nggak mungkin. Nggak mungkin, saya yakin. Ya kan? Lalu juga orang tua tidak ingin anaknya hidup hancur. Nggak mungkin. Saya masih ingat ya, ketika di rumah, di meja makan itu hanya ada ayam 1 potong. Lalu anaknya datang belum makan, maka orang tuanya menunggu anaknya makan dulu. Dan tersisa hanya sayap, kepala. Dan itulah yang dimakan oleh orang tuanya. Anaknya diberikan yang terbaik, selalu. Kenapa? Karena berharga. Dan itulah orang tuamu. Mungkin kau lupa. Zaman sekarang mungkin beda, lebih enak anak-anak sekarang. Tapi zaman kita susah dulu. Bayangkan, orang tua kita korbannya kayak apa untuk kita. Dan saya punya kisah. Desember kemarin 2022, saya punya seorang murid, seorang anak perempuan tunggal, ayahnya punya pabrik. Bayangkan, punya pabrik berarti bukan orang biasa. Anak tunggal perempuan. Tapi apa yang terjadi? Dijaga mati-matian waktu SD, SMP, SMA. Dan ketika kuliah, mulai sedikit dilepas. Dan ketika dilepas, yang terjadi adalah dalam waktu 2 tahun, Desember 2022, harus dinikahkan. Kenapa? Ya, karena kecelakaan. Dan saya lihat foto, padahal saya sudah warning berkali-kali. Karena dengan teman sekelasnya. Jadi saya tahu persis siapa cowoknya. Dan saya dengar juga orang tuanya tidak setuju dengan cowok ini. Tapi semua perkataan saya, semua perkataan orang tuanya tidak digubris. Dan yang terjadi Desember 2022 dilakukan acara pernikahan. Dan saya lihat fotonya. Walaupun semua lengkap, foto hadir, ya. Tapi kita bisa melihat raut wajah orang tua dari mempelai wanita. Not happy, gak happy. Kita bisa lihat kok. Dan itu yang terjadi. Kita tidak ingin sebagai orang tua, anak kita terjadi seperti ini. Gak ada satupun yang mau. Nah, kalau seperti itu, maka kesimpulannya adalah di firman Tuhan, dikatakan di Efesus 6 ayat 1-3. Saya yakin ya, walaupun di sini Bapak Ibu sudah punya anak, tapi ketika engkau punya orang tua, maka firman ini berlaku untuk Bapak Ibu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Ini merupakan ketetapan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Jadi 2 kalimat mengatakan, engkau harus menaati orang tuamu, menghormati orang tuamu, karena itu merupakan ketetapan dan perintah. Tidak bisa diganggu gugat. Nah, kalau kita melakukan ini, maka janjinya mengatakan,
supaya kamu anak-anak berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bapak Ibu, siapa yang di sini nggak pengen bahagia? Siapa yang pengen umur pendek? Silakan angkat tangan. Nanti setelah khotbah saya akan undang maju. Kita akan doakan bareng-bareng supaya apa? Umurnya pendek. Ada yang mau? Nggak ada yang mau. Berarti semua pengen umur panjang. Sekarang saya tanya, siapa yang nggak pengen bahagia? Ada? Mari kita nanti setelah khotbah maju, altar call, kita doakan supaya hidupmu tidak bahagia. Ada yang mau? Tidak ada. Berarti semua manusia ingin bahagia dan umur panjang. Dan inilah janji Tuhan. Jikalau engkau menaati dan menghormati ayah dan ibumu. Bapak Ibu, saya tanya, menghormati dan menaati ayah ibumu itu saat mereka sudah mati atau saat mereka masih hidup? Tolong logika dipakai. Apa gunanya kalau mereka sudah dikubur? No use, useless. Seperti Abuna bilang kan, orang sudah meninggal dikasih kitab Alkitab yang paling mahal, yang tebelnya minta ampun. Buat apa? Nggak akan dibaca. Jadi sama. Kita harus menaati dan menghormati ayah ibu kita ketika mereka masih hidup. Walaupun sudah umur 99 pun selama masih hidup, kita harus menaati dan menghormati. Maka janji Tuhan berlaku untuk kita semua. Bahwa berbahagialah dan umur panjang engkau miliki. Dan semua orang tadi sudah dibuktikan ingin bahagia dan umur panjang. Maka kita tidak bisa melepaskan dari firman Tuhan ini. Lakukanlah jika engkau ingin bahagia dan umur panjang. Silakan pemain musik maju ke depan. Kesimpulannya, Bapak Ibu. Di mata Tuhan, engkau precious. You are precious. Engkau sangat berharga. Kenapa? Mahal. Mahal kenapa? Mahalnya apakah karena 23 miliar yang ada di tubuhmu? Itu? Enggak, bukan. Engkau berharga di mata Tuhan karena harga darah Yesus yang harus diambil oleh Tuhan dan diberikan ke kalian. Ini yang mahal. Ini yang mahal. Bukan kita cuma 23 miliar Bapak Ibu. Tapi harga darah Tuhan Yesus itu yang mahal. Saking mahalnya, kalkulator gak bisa ngitung. Dan Tuhan bilang apa? Tidak ada yang bisa menebus umatku di bumi. Tidak ada yang berharga di bumi yang melebihi harga manusia di bumi. Gak ada. Dan satu-satunya yang paling berharga yang Tuhan miliki adalah dari Dia sendiri. Oleh karena itu, barang siapa yang mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupnya akan diselamatkan. Pasti. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, yang termahal kuberikan kepadamu. Apalagi yang kau minta. Tidak ada lagi yang lebih berharga dari itu Tuhan bilang. Maka jika engkau mengakui pemberianku ini dan menerimanya dan mengakui segala perbuatan dosamu dan bertobat, maka aku akan menerima engkau kembali. Dan aku akan menyelamatkan pada hari akhirmu. Aku sendiri yang akan menjemputmu. Why? Because you are precious. And you are
priceless. Engkau sangat berharga, tetapi juga engkau sangat berharganya sampai tidak bisa dinilai lagi. Maka itulah priceless. Tidak ada mata uang apapun, barang berharga apapun di dunia ini yang bisa disandingkan dengan keberhargaan kita di mata Tuhan. Maka you are precious, but the same time you are priceless. Engkau sangat berharga, tapi di saat bersamaan tidak ada lagi yang lebih berharga. Karena yang paling berharga sudah diberikan. Maka sangat mengecewakan hati Tuhan kalau jika Bapak Ibu meninggalkan Tuhan. Sangat mengecewakan. Yang terakhir, Alex silakan. Bapak Ibu, selama engkau masih punya orang tua, anak-anak selama engkau masih punya orang tua, jadilah aset naik bagi kedua orang tua. Selain engkau menaati, menghormati mereka, engkau mendapatkan keuntungan dengan berbahagia dan umur panjang. Ini yang diinginkan oleh orang tuamu, menjadi aset naik. Selesaikan studimu selama orang tuamu masih mampu. Selesaikan. Janganlah engkau justru yang memotong semua perjuangan orang tuamu untuk engkau mencapai ijazah yang terbaik. Jangan katakan aku gak bisa. Bapak Ibu, orang tua itu tahu kapasitas anak-anaknya. Dan juga tahu kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita orang percaya bukan pecundang. Kita orang percaya apa? Seperti anak panah di tangan pahlawan. Kita diciptakan untuk naik tidak turun. Kita diciptakan untuk menjadi kepala bukan ekor. Kita diciptakan untuk menjadi berkat. Bukan meminta-minta berkat. Jika engkau, anak-anak juga sudah menikah, dan kau masih punya orang tua, berusahalah untuk tidak jadi beban bagi orang tua. Yang sudah menikah punya anak, anaknya ditinggal, serahkan ke orang tuanya. Mereka kerja, cari uang. Oke. Tapi bagaimana kalau engkau tidak bersikap sebagai seorang tua? Kau tinggalkan orang tuamu yang seharusnya sudah menikmati masa tuanya. Engkau tidak buat happy. Engkau tidak buat mereka ringan. Harusnya, saya mendengar ketika banyak orang saudara kita, ketika saya tanya, apa impianmu? Mereka bilang, saya ingin memberangkatkan haji orang tua saya. Saya nangis loh Bapak Ibu. Berapa banyak orang Kristen ketika ditanya apa yang engkau ingin lakukan impianmu, jarang saya menemukan saya ingin memberangkatkan orang tua saya ke tanah Holy Land. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Ironis kan? Jadilah anak-anak yang tidak menjadi beban bagi orang tua. Walaupun engkau masih membutuhkan pertolongan orang tuamu, tapi bahagiakanlah mereka. Ajak makan mereka. Kalau engkau tidak punya uang pun untuk mengajak makan mereka, pulang pijetin aja. Dan ucapkan kata-kata yang indah. Jangan justru ketika engkau pulang dan engkau mengatakan mamamu, orang tuamu, papamu dengan tidak sopan. Kayak gini aja gak bisa. Papa maunya apa? Berapa banyak anak yang punya kepahitan dengan orang tuanya ketika masa kecilnya. Dan itu dibawa sampai mereka dewasa. Dan itu tidak pernah hilang. Ingat Bapak Ibu. Lihat apakah engkau sudah bahagia dan panjang umurmu. Jika belum, maka mungkin engkau belum menaati dan menghormati orang tuamu. Yang terakhir,
tuamu belum percaya. Engkau tidak tahu berapa waktu yang tersisa. Setelah kebaktian ini, segeralah pulang. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pakai aku untuk membawa kedua orang tuaku menerima Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Pakai waktu yang masih tersisa dengan baik Bapak Ibu. Kalau mereka sudah ada di peti, sudah dikubur, everything is too late, sudah terlambat. Engkau tidak bisa apa-apa lagi. Maka Bapak Ibu, pakai waktu yang tersisa. Selama engkau masih punya orang tua, bahagiakan mereka. Biar di masa hidup mereka melihat ke atas, ke langit, dan berkata, terima kasih Tuhan, aku sudah siap. Anak-anakku kuserahkan ke dalam tangan. Mari kita nyanyikan lagu ini.